yang lainnya sudah tidak bagus. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, kemudian ini ada keseimbangan indifferent yang kedua. Ya, jadi nanti keseimbangan indifferent itu apabila titik M itu geser ke bawah. Karena geser ke bawah, akhirnya titik M itu sama dengan titik G. Nah, titik M itu tepat di titik G. Sehingga apa? Karena tidak ada jarak antara G dengan M atau M itu berhimpit dengan G, maka momen couple-nya adalah 0. Kalau momen couple-nya 0, itu berarti tidak ada gaya yang melawan, ya, gaya yang melawan atau gaya pada kapal yang melawan apabila kapal itu mendapatkan gaya-gaya dari luar. Dari gaya-gaya dari luar itu tidak ada yang melawan lagi nih, momen couple tidak mampu untuk melawan gaya-gaya yang mempengaruhi kapal tadi pada saat berlayar. Karena apa? Momen couple-nya 0. Jadi dia tidak bisa melindungi kapal ini. Kapal ini tidak ada perlindungannya. Karena apa? Momen couple-nya itu sama dengan 0. Karena apa momen couple 0 ini? Karena titik G sama dengan titik M. Sehingga stabilitas di sini dinamakan stabilitas 0 atau namanya stabilitas indifferent. Itu ibaratnya kalau kita itu ada kipas angin, ya, ada kipas angin yang berhenti. Karena dia mempunyai momen couple sama dengan 0, itu kamu kasih gaya sedikit aja itu akan berputar terus. Karena apa? Tidak ada yang momen yang melawan gaya dari luar tadi, sehingga dia akan muter terus kalau Anda kasih gaya sedikit saja. Karena tidak ada gaya yang melawan momen dari luar. Atau tidak ada yang melawan longitudinal bending moment tadi, momen couple-nya tidak ada perlindungan untuk kapal ini. Nah, sehingga kapal ini dikatakan stabilitasnya 0 atau stabilitas indifferent. Begitu ya. Jadi Anda sudah tahu apa itu stabilitas positif, ada stabilitas stabil, keseimbangan stabil. Kemudian yang kedua, apa itu stabilitas indifferent atau keseimbangan indifferent. Jadi ada dua ini yang harus kamu pahami. Dari sini ada yang ditanyakan, Mas, keseimbangan stabil dan keseimbangan indifferent. Itu kamu harus benar-benar ngerti ini. Harus benar-benar ngerti apa itu yang dinamakan keseimbangan stabil dan apa itu yang dinamakan keseimbangan indifferent. Itu ada kekhususan, ya, kekhususan atau syarat-syarat bagaimana kapal itu dikatakan stabil dan bagaimana kapal itu mempunyai keseimbangan indifferent. Itu ada dua ya, ada dua yang harus Anda kuasai. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke keseimbangan labil ya. Keseimbangan labil ya, keseimbangan labil ini adalah dari M ini ya, M ini tadi setelah sama dengan titik G, M itu akan turun ke bawah. Jadi akhirnya M itu ada di bawah titik G. Ini Anda lihat bahwa M itu bergeser ke bawah sehingga M itu ada di bawah titik G. Ya, karena ada di bawah titik G berarti apa? Momen couple-nya gimana? Menjadi negatif. Ya, karena negatif berarti momen couple itu justru akan memperbesar sudut Oling. Momen couple-nya itu negatif, Mas. Jadi kalau misalkan ada gaya dari luar karena momennya itu negatif, maka justru momennya itu momen couple-nya akan memperbesar gaya dari luar karena negatif. Jadi dia sudah mendapatkan gaya dari luar ditambah dengan gayanya momen couple yang negatif, akhirnya malah kapal itu ambles atau kapal heeling tidak bisa kembali ke kedudukan semula. Jadi justru memperbesar kerusakan atau memperbesar amblesnya stabilitas kapal tadi. Nah, itu kalau posisinya titik M itu ada di bawah titik G karena di sini momen couple-nya menjadi negatif. Di sini dikatakan bahwa benda tidak bisa berbalik. Ya, karena apa? Karena momen couple-nya itu malah justru memperbesar sudut Oling, maka bendanya itu tidak bisa kembali ke kedudukan semula.
Jadi itu yang harus diketahui, 3 keseimbangan kapal yang perlu kamu ketahui. Ya. Jadi di sini apa syaratnya untuk bahwa kapal itu dikatakan tidak labil ya ini ya, atau tidak stabil atau labil ya, bahwa titik M itu titiknya ada di bawah titik G. Momen couple-nya ini harganya negatif karena jarak M sama jarak G ini negatif. Stabilitasnya namanya juga stabilitas negatif. Nah, ini ada pertanyaan, Mas, dari 3 ini. Nah, ini dulu kita harus mengenal dulu keseimbangan kapal. Ada 3, ada keseimbangan stabil, ada keseimbangan indifferent, dan ada keseimbangan labil. 3 ini dulu yang harus dikuasai. Nah, ini keseimbangan itu nanti akan tercermin pada kapal. Biasanya kalau kapal itu dibangun, dia akan di inclining test namanya. Untuk mendapatkan keseimbangan itu dia harus di inclining test. Apakah benar-benar stabil apa enggak? Itu caranya dengan inclining test, Mas. Ya. Itu dulu yang harus diketahui keseimbangan kapal atau index stability. Keseimbangan kapal. Jadi ini ada stabilitas kapal ini ya. Kemudian titik-titik stabilitas itu perlu diketahui ya. Jadi kalau misalkan ini bendanya itu ada di permukaan. Jadi ini kapal itu yang pertama itu ada di permukaan dan ini ada di bawah air. Ini ada di atas air. Ya, artinya ini apa? Bahwa benda yang ada di permukaan air. Kalau misalkan bendanya tenggelam, bagaimana? Kapal selam. Nah, itu ya. Nih, untuk benda yang melayang dengan kondisi stabil, ya ini ya, berlaku untuk kapal selam, ya, momen couple ditentukan oleh jarak G terhadap B. Jadi di sini tidak ada titik M lagi di sini. Adanya hanya titik G terhadap titik B untuk sumbu putar melewati titik B. Jadi titik B-nya ini menjadi atau sumbu putarnya bukan titik M lagi, tetapi menjadi titik B. Ini berlaku untuk benda yang melayang. Artinya apa? Benda yang ada di dalam air. Ini untuk kapal selam. Nah, kalau kapal selam seperti itu. Yang bermain adalah titik G sama titik B. Ya, begitu ya. Jadi titik B itu harus lebih di atas titik-titiknya daripada yang titik G. Kalau misalkan titik G-nya itu ada di lebih di atas daripada titik B, bendanya akan jatuh ke dasar akhirnya. Nah, kalau syaratnya benda melayang, nah itu titik B itu harus di atas titik G, begitu. Itu untuk benda yang melayang. Mungkin nanti untuk untuk teman-teman yang lain itu bisa Mas Kausar nanti bisa minjemi bukunya itu ya Mas ya, sebagai pegangan. Lengkapan punya Bu Intan piye Mas? Podo ae rasanku, itu anak-anak kan ngopinya juga dari saya toh Mas. Sama aja. Ngopinya dari Bu Intan kok Ibu. Tapi enggak apa-apa, kalau kamu memang mau pinjem, nanti tak sediakan di kantor. Tapi saya minta sehari aja pinjemnya. Misalkan nanti kamu Kemis minjem, nanti Selasa dan sepet ditaruh di mejanya Bu Intan ya. Oh gitu boleh. Dari sini bisa Mas, bisa dimengerti Mas. Terus kalau misalkan ada yang bertanya, kan ditanyakan. Silahkan ditanyakan Mas, tanya dhisik Mas, belum tak lanjut. Izin bertanya Bu. Ya silahkan Mas. Itu momen couple itu apa Bu? Momen couple itu tadi apa? Ayo, momen couple tadi dari apa dan apa?
Jarak antara M dan G. Nah, momen couple itu adalah jarak ditentukan oleh jarak antara titik M dengan titik G. Syaratnya apa untuk momen couple tadi? Momen couple yang mempunyai harga positif loh, Mas. Syaratnya apa? Positif. Positif. Jadi momen couple itu ditentukan oleh jarak, ya, oleh jarak dari titik M terhadap titik G tadi. Kalau tidak ada jarak titik M terhadap titik G, berarti tidak ada momen couple. Jadi momen couple-nya sama dengan 0 kalau titik M sama dengan titik G tadi. Kalau misalkan titik M-nya itu di bawah titik G, berarti momen couple-nya sama dengan negatif. Momen couple inilah yang digunakan untuk kapal itu bisa bertahan dari pengaruh gaya-gaya dari luar. Itu ya Mas Wahyu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan Mas untuk ke depan itu apa, ada lengan couple dan yang lainnya itu ada. Tetapi dasar-dasar ini Anda harus tahu dulu ya. Baik, bagus itu pertanyaannya. Terus ada lagi yang bertanya, silakan Mas. Saya Bu Hanif. Ya Mas Hanif, silakan bertanya. Silakan bertanya. Itu kan Bu, setiap kapal kan ada air balasnya Bu nggih, untuk stabilitas keseimbangan kapal. Yo. Nah, itu apakah ada Bu air balasnya? Air balas itu ya, balas itu kan ada dua macam ya Mas ya. Balas itu memang fungsinya untuk menstabilkan kapal. Kalau misalkan kapalnya Anda itu miring ke kanan, nah miring ke kanan terus ya, yang kiri harus dikasih bandul, ya, pembeban, sehingga nanti biar tidak miring. Makanya ini harus dikasih beban tambahan. Ya, beban tambahan inilah yang dinamakan balas. Jadi tahu ya Mas ya, balas ini artinya untuk menyeimbangkan posisi kapal. Misalkan posisi trim depan, berarti yang belakang harus dikasih bandul atau gandul. Nah, sehingga nanti dua-duanya bisa seimbang depan belakang. Atau misalnya yang miring itu kanan, berarti yang kiri harus dikasih bandul. Bandulnya inilah yang berupa yang dinamakan dengan balas. Nah, balas itu ada dua macam, Mas. Ada balas tetap, ada balas tidak tetap. Balas tetap ini adalah berupa kalau balas tetap itu bisa nanti diberi besi, ya ini ya, besi yang dicor tetap, jadi tidak bisa berubah-ubah. Kalau balas tidak tetap itu bisa berupa cairan, ya. Jadi kalau cairan ini bisa dikurangi dan bisa ditambah. Karena dinamakan balas tidak tetap, makanya bisa dikurangi dan bisa ditambahkan. Tetapi kalau balas tetap itu sudah tidak bisa dikurangi karena sudah ditempatkan secara permanen. Itu Mas Hanif ya, bisa dimengerti Mas Hanif? Iya Bu, bisa. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Clear Bu. Clear, ya wes, clear. Baik. Kalau sudah ini teorinya sudah teori keseimbangan atau teori stabilitas kapal, Anda sudah mengerti ya, ini ya dasarnya ya, ada 3 tadi ya. Anda sudah harus bisa membedakan apa itu yang dinamakan keseimbangan stabil, apa itu yang dinamakan keseimbangan indifferent, apa yang dinamakan dengan keseimbangan labil, ya. Jadi Anda harus tahu ini. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Bisa dilanjutkan, Mas? Bisa dilanjutkan atau masih ada pertanyaan? Silakan Mas. Apa itu yang bertanya namanya? Muhammad Iqlil Suhur. Mas Muhammad Iqlil. Baik, Mas Muhammad Iqlil, silakan bertanya. Untuk yang berlaku kepada kapal selam, Bu. Kan momen couple-nya bergantung pada titik B dan titik G. Baik, ya. Kenapa kok nggak ada titik M-nya, Bu? Titik M ya, jadi titik M itu berlaku untuk kapal yang berada di permukaan air. Ya, sumbu putarnya ada di atas karena di sini ada 2 medium, Mas. Jadi medium angin sama medium air. Tetapi kalau di dalam air, nah ini kan mediumnya cuma 1, berarti mediumnya
air ya, sehingga tidak berlaku titik M tadi.